Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Suci Ramadhani, NPM 231026201182. Saya dari kelas 1C Teknik Industri Malang, Fakultas Teknik Prodi Teknik Industri. Sebelum saya memulai presentasi saya pada video kali ini, saya akan berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pemrograman komputer, yaitu Bapak M. Imam Sujai Eskom MPDT, karena telah membimbing kami dalam proses pembuatan laporan kami, juga pembuatan aplikasi kami. Kemudian tujuan dibuatnya video ini guna memenuhi nilai atau nilai kenaikan semester pada mata kuliah pemrograman komputer yang berjudul Sistem Informasi Aplikasi Kasir pada toko Era Collection, yaitu toko saya sendiri. Masuk ke latar belakang. Pengembangan sistem informasi penjualan fashion berbasis PHP dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang dan bisnis ini. Sistem ini dapat membantu perusahaan mengelola operasi mereka dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik kepada pelanggan. Nah, setelah dari latar belakang tadi, kemudian kita akan masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang terjadi kepada toko Era Collection ini terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama, masalah manajemen stok. Kemudian yang kedua, masalah manajemen pelanggan. Kemudian yang ketiga, masalah analisis data dan perencanaan strategis. Kemudian masalah yang terakhir yaitu masalah pemesanan dan pembayaran. Kemudian setelah kita di rumusan masalah tadi, masuk ke teori pendukung apa saja sih yang saya pakai di dalam aplikasi saya tersebut. Teori pendukung yang saya pakai dalam aplikasi saya tersebut, dalam aplikasi Kasis berbasis PHP ini, berbasis PHP ini saya pakai 4, yaitu yang pertama ada dasar pemrograman, kemudian ada algoritma, ada flowchart, dan yang terakhir ada PHP itu sendiri. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian metode penyelesaian, atau dengan kata lain, metode penyelesaian ini adalah fitur-fitur atau tools-tools yang terdapat di dalam aplikasi saya. Pastinya metode penyelesaian ini pasti ada di setiap aplikasi, tapi di aplikasi saya sendiri itu dimulai dengan button mulai. Di situ kita akan tampil atau akan masuk di halaman login, di mana halaman login itu kita akan memasukkan password dan username. Nah, kemudian kita akan langsung, jika loginnya berhasil, username dan passwordnya sesuai, itu akan langsung masuk ke halaman tampilan dashboard. Halaman tampilan dashboard atau seperti di handphone kita sendiri, bila kita masuk ke suatu aplikasi, itu akan muncul tampilan awal aplikasinya seperti itu. Kemudian di tampilan halaman dashboard ini kita bisa melihat, atau ini kan versinya berbelanja ya, maksudnya aplikasi berbelanja. Nah, kita bisa melihat barang apa saja yang akan kita masukkan ke keranjang,
atau barang apa saja yang akan langsung kita beli, itu bisa kita lihat dan bisa langsung kita lakukan dalam aplikasi tersebut. Kemudian di halaman dashboard ini juga terdiri dari menu-menu atau yang seperti saya bilang tadi, tools, di mana tools itu akan memunculkan barang yang kita jual, barang apa saja yang kita jual, dan kita bisa memasukkan di keranjang atau kita langsung melakukan transaksi. Kemudian kita juga bisa mencetak struk pembayaran, atau kita juga bisa melihat stok-stoknya. Kita juga bisa melihat berapa barang yang terbeli dan terjual. Mungkin seperti itu saja. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Di hasilnya itu sendiri menurut saya dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, terutama di terkhususnya tentang pemrograman komputer, dimana kita sendiri itu ya mempelajari itu dapat menambah wawasan kita. Kemudian mempermudah pencarian data yang akurat dan efisien. Kemudian mengenal ide baru dan dapat dimengerti, tapi ini sesuai kemampuan masing-masing. Kemudian ada pembahasan, di mana pembahasan mengenai penggunaan PHP dan MySQL dengan cara pengaplikasiannya. Contoh pengaplikasiannya ya seperti ini, di aplikasi toko kasir Era Collection. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan, di mana kesimpulan ini berisi dari hasil penulisan yang telah disampaikan oleh penulis atau saya sendiri pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Penerapan sistem komputerisasi untuk menggantikan proses manual sangat diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dan tepat. Penerapan sistem komputerisasi dapat mengurangi kesalahan dan kelalaian pada kasir yang dapat merugikan pihak toko. Maksudnya mungkin bila memakai aplikasi itu bisa mempercepat waktu. Kemudian kita juga tidak keliru untuk menghitung uang manual, karena aplikasi kasir pada zaman sekarang, pada zaman di era teknologi yang semakin canggih ini, kasir itu bisa melihat berapa pengembalian harus dikembalikan, berapa harga yang harus dibayar, seperti itu. Mungkin arti dari kesimpulannya seperti itu. Kemudian penerapan sistem komputerisasi ini juga dapat mempermudah kasir dalam melakukan transaksi penjualan yang semuanya telah tersedia di dalam sistem komputer. Jadi aplikasi kasir ini sangat-sangat berguna, karena ya seperti yang saya bilang lagi tadi, itu sangat-sangat mempercepat. Kemudian sudah banyak sekali sistem aplikasi kasir yang mempermudah melakukan transaksi, karena yaitu kita tidak perlu menghitung manual lagi, kita tidak perlu bingung lagi harus menghitung pengembalian apa yang harus menghitung pengembalian berapa yang harus dikembalikan kepada konsumen, seperti itu. Jadi mungkin itu saja dari saya.
Mohon maaf jika masih banyak kesalahan kata, masih banyak kekeliruan, masih banyak kekurangan dalam presentasi saya pada kali ini. Saya mohon maaf. Mungkin kedepannya saya akan berusaha lebih baik lagi. Semoga saya harap semoga apa yang saya sampaikan pada presentasi kali ini dapat membantu. Itu dari saya.